akan membawa pasien Tuan Lukas usia 21 tahun di ruangan 305 dengan diagnosa medis postoperasi fiksasi eksternal pada tungkai kanan hari kelima akibat kecelakaan lalu lintas. Dari laporan shift malam secara fisik, luka operasinya bersih, namun secara psikososial pasien menunjukkan tanda-tanda penarikan diri, murung, dan menolak untuk berinteraksi. Mari kita bagi tugas asuhan keperawatan secara menyeluruh hari ini. Baik, Nur, saya selaku perawat kesehatan mental, saya akan melakukan pengkajian secara mendalam kepada pasien atas nama Mas Lukas. Jadi saya nanti akan melakukan pengkajiannya itu nanti saya akan menggali tentang pandangan Tuan Lukas terhadap kondisi Tuan Lukas hari ini. Selanjutnya saya akan berbagi selfie dalam melakukan pengkajian fisik terfokus. Kemudian saya juga akan mengobservasi fiksasi eksternalnya dan juga saya akan melakukan intervensi pemenuhan kebutuhan personal hygiene karena pasien Lukas ini tampak tidak merawat dirinya selama beberapa hari dirawat di rumah sakit. Dan saya akan berfokus pada perencanaan dan koordinasi mobilisasi dini fisik pasien. Saya juga akan melakukan kolaborasi dengan Dr. Kiki dan juga fisioterapi Anya untuk melakukan latihan rehabilitasi di hari kelima ini. Pembagian pekerjaannya sudah sangat bagus, namun ingat untuk menerapkan komunikasi terapeutik secara konsisten, jaga empati, dan pastikan kita mengumpulkan data yang valid untuk menegakkan diagnosa keperawatan yang tepat. Sebelum kita ke kamar pasien, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Permisi, selamat siang Ibu Vicky, selamat siang Pak Lukas. Saya Nurse Echa, kepala tim pada siang hari ini. Hari ini saya membawa tim perawat, ada Nurse Luisa dan Nurse Elvi yang akan membantu Bapak Lukas dari jam 2 hingga jam 8 malam nanti. Syukurlah sus, semoga ada cepat datang. Soalnya dari kemarin anak saya cuma diam aja sus, ditanya dia cuma jawab seadanya aja sus. Oke, baik Ibu, perkenalkan saya Nurse Elvi. Jadi nanti saya akan melakukan pengkajian untuk kondisi diri pasien Bapak Lukas ya. Oke Ibu, saya akan melakukan pengkajian sebentar ya. Oke Bu. Bapak Lukas, saya perawat Selvi. Bagaimana perasaan dan kondisi Bapak hari ini? Apa yang Bapak rasakan Pak? Itulah sus, kurang tahu. Oke, baik Pak. Mungkin dari kondisi Bapak hari ini kami melihat kalau Bapak sedang tidak merasa nyaman dengan keadaan Bapak hari ini ya. Karena sebenarnya apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak boleh bercerita kepada saya? Mungkin saya akan mengajak Bapak untuk mengobrol sebentar, kira-kira 5 menit, supaya Bapak bisa menceritakan masalah apa yang sedang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Yesus, boleh. Oke, baik ya Bapak. Sekarang kita boleh mulai ya Pak. Oke, mungkin saya akan bertanya Pak. Bapak boleh bercerita tentang apa yang Bapak rasakan hari ini. Bapak boleh cerita. Sejak kecelakaan ini, hidup saya berubah total sus. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Padahal dulu saya tim futsal di universitas dan kamu sering diam. Sekarang saya cuma jadi beban buat tim saya. Saya merasa malu sekali. Baik Bapak Lukas, saya mengerti apa yang dirasakan Bapak dan perasaan Bapak hari ini. Memang kehilangan sesuatu itu sangat berat, tapi saya percaya Bapak Lukas pasti akan bisa menjalani setiap masalah yang ada. Baik Bapak,
mungkin saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan Bapak saat ini terhadap keluarga Bapak. Saya hanya menjadi beban sus bagi orang tua saya. Ibu saya harus capek-capek ngerawat saya di sini. Ayah saya juga harus mencari uang buat bayar pengobatan. Saya merasa saya bukan apa-apa lagi sus. Nak, kamu bukan beban buat kami. Tapi benar suster, semenjak dia masuk di dalam rumah sakit, dia menjadi pendiam dan jarang tersenyum. Bahkan temannya menelpon dan datang menjenguk pun, dia merasa malu dengan kondisinya yang sekarang sus. Baik Ibu, memang saya mengerti perasaan Ibu ya. Tapi nanti Ibu boleh menjaga Bapak Lukas sementara dulu ya. Oke Bu, saya mungkin akan kembali lagi. Nanti selanjutnya pengkajiannya akan dilakukan nurse selanjutnya ya Ibu ya. Baik sus, terima kasih banyak ya sus. Ya, sama-sama. Saya permisi ya Ibu. Permisi ya Bapak Lukas. Ya sus. Oke, baik, Bu Eci dan Pak Lukas, perkenalkan saya Mas Lisa. Oke, saat ini saya ingin mengobservasi dulu ya Bu, balutannya, dan saya mau lihat dulu ya. Oke, baik, pada balutannya tampak tidak terbuka, masih utuh, dan juga tidak ada tanda-tanda infeksi. Artinya balutannya masih baik ya Bu. Dan selanjutnya Ibu, tujuan saya datang ke sini karena saya lihat Pak Lukas ini sudah beberapa hari tidak mengganti kemejanya, kemudian juga tampaknya tidak melakukan perawatan diri. Jadi nanti saya bersama nurse lain akan datang untuk melakukan pembersihan diri. Nanti akan kami bersihkan, kemudian akan kami rapikan ya Bu. Nanti dari rambutnya, kemudian bajunya akan diganti ya Bu. Karena perawatan diri yang bersih itu merupakan salah satu pendukung ya dalam proses penyembuhan Pak Lukas di tempat ini. Apakah Pak Lukas bersedia? Ya sus, terserah saja. Baik, kalau Pak Lukas bersedia, saya akan mempersiapkan alat. Nanti kami akan datang kembali ya Pak, Ibu. Baik sus. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Mari Ibu, mari Pak. Terima kasih sus. Ya baik, berdasarkan pengkajian objektif dan subjektif yang telah didapatkan oleh perawat Selvi dan perawat Musa, mari kita tegakkan diagnosa keperawatan prioritas untuk Tuan Lukas. Baik, Nas, untuk hasil pengkajian tadi, untuk diagnosa keperawatan prioritas itu ada harga diri bebas situasional, itu ditandai berhubungan dengan perubahan kondisi fisik akibat kecelakaan, dan ditandai dengan pasien tadi merasa menarik diri, tidak terbuka dengan orang tua, juga dia merasa malu terhadap teman-teman dekatnya dan juga merasa tidak berguna. Oke, selanjutnya diagnosa keperawatan prioritas kedua yang bisa kita tegakkan itu adalah defisit perawatan diri. Hal ini berhubungan dengan pasien yang enggan merawat diri dan juga penampilan yang tidak rapi, dan juga ada kelemahan fisik yang pasien alami. Hal ini ditandai dengan pasien yang tidak melakukan perawatan diri dan juga tadi tampak bahwa dari pakaian pasien yang tidak diganti. Oke, diagnosa prioritas ketiga adalah isolasi sosial, berhubungan dengan perubahan status mental dan juga perasaan malu, ditandai dengan menarik diri dan juga pasien menolak kunjungan dari temannya. Untuk diagnosanya sudah tepat dan tervalidasi sesuai SDKI ya. Untuk perencanaan rencana intervensinya kita jalankan sesuai SDKI. Perawat Selvi menjalankan strategi perencanaan 1, yaitu harga diri rendah dengan intervensi manajemen harga diri dengan mengidentifikasi kemampuan positif pasien yang masih bisa dilakukan. Kemudian perawat Lisa melaksanakan dukungan perawatan diri atau personal hygiene. Kemudian perawat Gita koordinasikan latihan mobilisasi dini bersama dengan tim medis dan fisioterapi. Baik, selanjutnya kita akan mengimplementasikan intervensi yang telah kita lakukan. Permisi Bu. Permisi Bu Eci, Pak Lukas. Kami kembali lagi ya. Ini udah mau dimandiin? Iya, saya perawat Lisa yang tadi udah kontak waktu ya Bu, bersama Selvi. Nanti kami akan mulai memandikan Pak Lukas. Pak Lukas sudah bersedia ya? Oke, kalau gitu kami juga ikut bantu. Iya, nanti tolong dibantu ya Bu. Kami persiapkan alat terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita buka dulu ya Bu. Bajunya boleh bantu dibuka Pak. Permisi ya. Ya terus. Sudah ya sus? Saya kasih rambutnya dulu. Baik Bapak, saya sisir rambutnya dulu ya. Oke.
Bapak sudah kelihatan rapi saat ini. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita yang tadi lagi ya Pak. Maka saya akan bertanya pada Bapak, untuk hobi Bapak saat ini apa yang paling Bapak suka ya Pak? Sebenarnya saya suka menganalisis taktik di lapangan, Sus. Terkadang juga coach saya juga sering nyuruh saya buat analis taktik lawan agar kami bisa melawan mereka. Terus sebenarnya saya juga di organisasi terlibat aktif di publikasi sama Humas. Oke, jadi Bapak tidak perlu khawatir dengan keadaan Bapak seperti ini. Bapak juga bisa melakukan hobi Bapak melalui Bapak boleh menonton video lewat daring. Bapak boleh memainkan laptop Bapak untuk mengasah kemampuan atau hobi Bapak. Jadi Bapak jangan langsung menyerah. Bapak harus berusaha lagi walaupun Bapak berada di tempat tidur. Bapak juga harus bisa menjalankan hobi Bapak yang Bapak senangi lewat daring. Bapak boleh menonton video. Bagaimana Bapak? Apa Bapak mau mencoba? Oh iya juga ya Sus. Selama ini saya tidak terpikirkan. Saya terlalu terfokus pada kaki saya yang sakit. Padahal saya masih bisa bantu teman-teman saya yang lain dengan hobi saya. Iya Bapak harus selalu semangat ya. Bapak masih bisa melakukan hobi Bapak walaupun di tempat tidur ya. Baik Bapak, saya dan perawat Lisa akan kembali ke ruangan kami. Oke Bu, Ibu boleh lebih memperhatikan anaknya lagi ya. Nanti dokter akan datang ke sini lagi untuk mengkaji anaknya. Saya dan perawat Lisa akan kembali dulu ya Ibu ya. Kita permisi dulu ya Pak Ibu. Mari. Iya. Iya. Permisi, selamat siang Pak, Bu. Selamat siang, Sus. Hari ini saya bersama dengan dokter dan juga fisioterapis. Kami akan membantu Pak Lukas untuk melakukan latihan mobilisasi di hari kelima pasca operasi ini. Terima kasih, Nas. Selamat siang, Pak. Saya Kiki, dokter spesialis ortopedi. Saat ini saya mau menegaskan kembali bahwa saat ini Bapak mengalami fraktur terbuka dengan fiksasi eksternal yang bersifat sementara dan bukan permanen. Jaringan tulang Bapak akan kembali secara optimal dalam waktu kurang lebih 4-6 bulan jika Bapak menjalani rutin rehabilitasi. Pada saat ini Bapak juga masih berumur 21 tahun yang dimana proses penyembuhannya akan lebih cepat. Saya harap Bapak selalu bersemangat, terus memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri untuk bisa menjalani proses kesembuhan di kedepannya dengan baik sehingga Bapak dapat kembali sehat tanpa kekurangan suatu apapun dan Bapak bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari dan juga dapat kembali bermain futsal. Terima kasih. Nah Bapak Lukas, jadi hari ini kita akan mulai untuk latihannya. Kita akan berlatih dulu untuk otot tubuh bagian atas. Jadi nanti saya akan minta Bapak untuk duduk di kasur dengan posisi tegak. Lalu akan kami bantu untuk mobilisasi ke kursi roda supaya kita bisa mencari udara segar mungkin keluar. Dan nanti juga Bapak Lukas tolong untuk mengikuti instruksi dengan baik supaya mencegah terjadinya jatuh atau cedera. Mengerti? Bagaimana ya? Gimana keadaan Lukas saat ini, Tan? Keadaannya sudah membaik sih, Pak. Kemarin juga udah coba pakai kursi roda, si Lukas juga udah bisa. Kelihatannya juga dia udah rapi kok, Tan. Maaf ya Mar, kemarin aku sempat nolak kalian datang. Sebenarnya aku malu kemarin karena keadaanku kayak gini. Tapi sekarang aku udah baik-baik aja kok, udah gak minder lagi. Gak apa-apa Lu, kami juga ngerti sama keadaanmu sekarang. Nanti kamu jangan minder lagi ya, kami masih membutuhkan kamu sebagai kapten kami bermain di futsal. Iya, semangat loh. Siap, aku bakal lebih sering lagi nanti menganalisis
kasih taktik lawan agar kita bisa menang. Semangat ya, Dok. Thank you. Selamat siang, Pak, Ibu. Selamat Halo Kas, tidak terasa sudah 15 menit kita berinteraksi dan melakukan tindakan keperawatan ya. Bagaimana perasaannya sekarang setelah badannya dibersihkan, terus kita mengobrolkan kemampuan positif dan latihan fisiknya? Saya merasa lebih segar dan lebih optimis, Sus. Saya sadar kalau cedera saya ini cuma sementara, dan sebenarnya saya juga bisa membantu teman-teman saya walaupun saya berada di rumah sakit, dan itu membuat saya senang. Wah, sudah sangat luar biasa ya perkembangan keadaan Bapak hari ini. Baik Bapak harus selalu meningkatkan perkembangan kesehatan Bapak ya. Bagus sekali untuk perkembangannya. Untuk Ibu Cici kami edukasi ya Bu untuk menghindari agar Pak Lukas untuk tidak melakukan aktivitas harian yang berlebihan. Biarkan Pak Lukas untuk melatih kemandiriannya secara bertahap sesuai batas toleransi nyerinya. Baik, Sus, kami akan melakukan untuk pemulihan mobilitas. Baik, besok sekitar jam 10 pagi, tim perawat kami akan kembali untuk mengevaluasi jadwal harian Sukas dan meningkatkan coping adaptif ke tahap selanjutnya. Nah, jika membutuhkan bantuan, silakan tekan bel yang ada di sebelah kanan atas Bapak Lukas ya. Kami permisi dulu, selamat siang dan selamat beristirahat. Baik, Sus, terima kasih banyak ya, Sus, sudah membantu. Baik, permisi. Mari, Pak. Oke, baik, Nurse Elvi, Nurse Echa, dan Nurse Gita, berdasarkan implementasi yang tadi sudah kita lakukan ke Tuan Lukas, ini sudah tercatat evaluasi ya. Di sini ada subjektifnya, pasien mengatakan dia merasa lebih berguna kembali, kemudian lebih optimis dari sebelumnya, dan semakin bersemangat untuk menyusun taktik futsal sesuai bagi pasien. Kemudian objektifnya, mata pasien konstan 100%, ekspresi wajahnya tersenyum dengan ceria, kemudian rambutnya sudah rapi, lalu baju pasien sudah bersih dan diganti, kemudian pasien duduk stabil di kursi roda dan mulai menerima kunjungan dari temannya secara terbuka. Kemudian analisanya adalah masalah keperawatan, harga diri rendah situasional, defisit perawatan diri, dan juga isolasi sosial itu sudah teratasi. Kemudian planning untuk shift berikutnya, kita perlu untuk menghentikan intervensi karena capaiannya sudah tercapai. Demikian evaluasinya, Nurse. Terima kasih. Bye.